Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aprilianti Garsita, NIM C2088209016, Prodi Sastra Tasik. Di sini saya akan menjelaskan dari materi yang saya rangkum tentang akhlak dalam berkeluarga. Yang pertama, urgensi keluarga dalam hidup manusia. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, anak. Pengertian demikian mengandung dimensi hubungan darah dan juga hubungan sosial. Dalam hubungan darah, keluarga bisa dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi, sekalipun antara satu dengan yang lainnya tidak terdapat hubungan darah. Pengertian keluarga dapat ditinjau dari perspektif psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang hidup yang bersama dalam tempat tinggal bersama, dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, saling menyerahkan. Sedangkan pengertian secara sosiologis, keluarga adalah satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, akhlak suami istri. 1. Menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian, menempatkan kepribadian sebagai seorang suami atau istri, jangan menabur benih keraguan atau kecurigaan, merasakan tanggung jawab bersama baik suami maupun istri, selalu bermusyawarah, menyiapkan diri untuk melakukan peranan sebagai suami dan istri, menampakkan cinta dan kebanggaan dengan pasangannya, jangan kikir memberi pujian, adanya keseimbangan ekonomi dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan, jangan melupakan dengan keluarga besar masing-masing atau orang tua, dan yang terakhir menjaga hubungan dengan pihak yang lainnya. Yang ketiga, akhlak orang tua terhadap anak. Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara anak-anaknya serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengingat bahwa hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, sebaiknya orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi rabani yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. Poin yang terpenting adalah teladan dari orang tuanya. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak sangat berkaitan dengan adab. Untuk itulah beliau mengajarkan kita adab sejak bangun tidur hingga tidur. Semua ada tuntutannya, termasuk adab anak kepada orang tuanya, murid kepada gurunya, pendidik kepada peserta didik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Oleh karena itu, para orang tua hendaklah bertakwa kepada Allah, berlaku lemah lembut kepada anak karena sangat membantu dalam menanamkan kecerdasan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam peranannya mendidik anak, yaitu antara lain 1. Orang tua sebagai panutan, orang tua sebagai motivator anak, orang tua sebagai cermin utama anak, orang tua sebagai fasilitator anak. Yang keempat, akhlak anak terhadap orang tua. Yang pertama, kewajiban kepada ibu. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu dan bapak, berkata halus dan mulia kepada ibu dan bapak. Dan yang keempat, berbuat baik kepada ibu bapak yang sudah tiada.
Selanjutnya, membangun keluarga sakinah. Apa itu keluarga sakinah? Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia sejahtera, penuh dengan cinta kasih, sekalipun perkawinan sudah berjalan puluhan tahun, namun aroma cinta kasihnya masih tetap terasa dalam hubungan suami istri. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untuk kalian istri dari spesies kalian agar kalian merasakan sakinah dengannya. Dia juga menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam bahasa Arab, sakinah sendiri memiliki arti tenang, aman, damai, serta penuh kasih sayang. Pastinya konteks keluarga sakinah ini adalah idaman bagi setiap muslim. Untuk mawadah sendiri berarti cinta, kasih sayang yang tulus kepada pasangan dan keluarganya. Dengan sifat ini, diharapkan keluarga muslim dapat bertahan sekalipun harus mendapatkan cobaan dalam dinamika rumah tangganya. Warohmah terdiri dari dua kata, yaitu wa yang berarti dan rohmah yang berarti rahmat, karunia, berkah, dan anugerah. Tentunya hal ini diharapkan agar keluarga senantiasa berada di jalan yang benar dan mendapatkan segala rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, cara meraih kehidupan yang sakinah diantaranya. Yang pertama, berzikir, menuntut ilmu agama. Di dalam menuntut ilmu agama ada beberapa ciri keluarga sakinah. Yang pertama, senantiasa memiliki kecenderungan terhadap keagamaan dalam orientasi kehidupannya sehari-hari. Berlakunya sistem yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Tidak melebih-lebihkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga etika dan sopan santun dalam bergaul di dalam masyarakat, dan senantiasa menjaga dan mengintrospeksikan anggota keluarga agar terhindar dari hal-hal yang munkar. Selanjutnya, 6. Larangan kekerasan dalam rumah tangga. Agama adalah ketentuan-ketentuan Tuhan yang membimbing dan mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian baik laki-laki maupun perempuan. Artinya adanya kesetaraan atau kebersamaan dan juga atau kemitraan, dan tidak akan sempurna laki-laki kalau belum mempunyai pasangan hidup atau suami istri. Begitu juga sebaliknya. Al-Quran sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan, dan sebaliknya perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki. Dalam kehidupan berumah tangga, prinsip menghindari adanya kekerasan baik fisik maupun psikis sangat diutamakan. Jangan sampai ada pihak dalam rumah tangga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun dengan dalih atau alasan apapun, baik terhadap suami, istri maupun anak. Hal ini senada dengan Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 yang berbunyi, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya, Islam agama yang dengan visinya rahmatan lil alamin sangat menghargai kepada semua manusia, khususnya kepada perempuan. Hadirnya Islam sebagai agama pembebas dari
ketertindasan, dan penistaan kemanusiaan yang membawa misi untuk mengikis habis praktik-praktik tersebut. Dalam Islam, manusia baik laki-laki dan perempuan adalah sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat atau human dignity, di mana parameter kemuliaan sangat seseorang manusia tidak diukur dengan parameter biologis sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi kualitas dan nilai seseorang diukur dengan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari presentasi materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.